Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan salihan taqabbala. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib, Fajar, Abdullah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Bismillah iman, Bismillah Islam. Pada maghrib ini Allah masih berikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan lebih penting lagi taufik hidayah pimpinan, sehingga ringan bagi kita melangkahkan kaki, ringan badan kita datang ke rumah Allah dalam rangka memenuhi panggilannya. Dan tadi kita dipanggil Allah hayya 'alas. Tidak semua yang datang yang mendapat taufik sendiri. Dan yang datang memenuhi panggilan Allah itu berat sekali. Tapi kalau panggilan manusia ringan sekali. Itu alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Allah ringankan langkah kita, badan kita, hati kita. Sebenarnya bukan langkah yang berat, bukan badan yang berat, tapi hati. Nah, kalau hati ringan, ikut ringan semua. Kalau hati yang berat semua. Di situ taufik, fungsi daripada taufik Allah kepada kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian menjelang salat Isya, niatkan i'tikaf dalam masjid, dalam rumah Allah, juga untuk ibadah sepanjang tahun. Asal masuk masjid, niatkan beribadah, niat menetap di masjid untuk beberapa waktu, niatnya ibadah. Kemudian juga niatkan menunggu salat ini, pahalanya lain-lain.
niat i'tikaf, pahala i'tikaf. Niat menunggu sholat isya, itu pahala menunggu sholat isya. Kalau siapa yang beraktivitas lagi di dalam masjid, duduk dia niatnya menunggu sholat isya, kalau niatnya itu maka dihitung oleh Allah selama dia menunggu itu, pahala sholat diberikan kepada dia detik per detik dia menunggu itu sama dengan sholat isya. Begitu karunia Allah kepada umat Rasul. Dalam kita ini umur pendek-pendek tapi amalan baik, karena semuanya dihitung. Rugi orang tak pasang niat. Hadis Sahih Bukhari sebelum hadis dipaparkan, maka hadis pertama yang menjelaskan yang dipaparkan itu dikemukakan dalam hadis innamal a'malu, semua itu dasar pertama. Jangan bagi bagian rugi. Kan ada orang di sini dagang sama-sama capek sama, mungkin ya sama-sama dapat duit, tapi yang satu ini menjadi ibadah, yang satu ini sekedar dunia. Yang membedakan apa? Sekali itu keduanya tidak berlaku berbeda apa. Tak ada niat berkait kerana Allah. Itulah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah pesan Allah dalam Quran kepada kita orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tabtaghu ilaihi wasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum. Artinya wasiat yang penting sekali. Dan ini di dalam Quran banyak. Allah katakan orang beriman, pertama beriman itu bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah menjalankan. Kemudian apapun yang kita lakukan, jangan lupa niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Apa? Untuk supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tambah jauh kita dari Allah. Nikmat semakin banyak Allah beri, semakin jauh kita dari Allah. Dulu tak ada duit, tapi kemudian sudah kaya, maka kekayaannya menjauhkan dia dari Allah. Maka tak boleh itu. Allah katakan wa tahu ilaihi wasilah. Apapun yang memberikan hendaknya gunakan itu. Kadang-kadang orang semakin kaya, dua yang menjauh dari manusia, menjauh dari Allah, itu musibah. Yang sejatinya semakin banyak nikmat Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan manusia, sosialnya semakin tinggi. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kita lanjutkan dengan majlis ilmu. Ini pahala lagi. Majlis ilmu ini kata Rasulullah membayangkan pahala majlis ilmu ini. Apa kata Rasulullah? Saat tajlis fihi, satu saat itu kan sedetik, sesaat. Kamu duduk di majlis ilmu, terus itu kamu mencari ilmu, itu pahalanya jauh lebih besar daripada pahala sholat sunat 1000 rakaat. 1000 rakaat sholat sunat. Itu cuma sesaat menuntut ilmu. Tapi ada orang rajin sholat sunat, tapi tak mau hidup di rumah, itu sikap ini. Berarti dia tak mengerti agama. Mau sholat sunat, tahajud apa, tapi majlis ilmu seberat-berat dia duduk. Dan majlis ilmu ada di masjid, dia buat majlis TV di rumah. Ada majlis ilmu di masjid, dia buat majlis TikTok sendiri. Rugi. Maka yang dulu di majlis ilmu ini
memang orang-orang beriman sedikit. Tidak boleh terima. Maka Bapak Ibu sekalian, dapat menjadi sedikit ini paling mulia, karena di sini majelis meningkatkan keimanan kita, menambah ilmu kita, sehingga dengan kelengkapan ilmu kita, maka susah setan menggoda kita. Maka semakin banyak kehati-hatian kita terhadap hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau tidak berilmu, maka orang yang berilmu ini sarang godaan setan. Dan kita tahu sedikit bicara ini tentang pemilu ini. Kalau tak berpendidikan, ya hancur-hancuran pemilu ini menjadi bola-bola orang nafsu kekuasaan, bisa dibeli-beli kan orang bodoh dibeli harga dirinya 100.000. Sebenarnya demokrasi tak cocok untuk orang Indonesia. Nah, suara orang bodoh dengan seorang profesor sama. Suara seorang ulama dengan orang tak sekolah sama. Suara penjahat dengan suara orang terbaik apa itu? Itu apa demokrasi apa itu? Hati manusia kan pada ilmunya, pada kebaikannya, pada ketat. Kalau penjahat, kenapa? Lebih aneh lagi, masuk belum gila. Masuk dokter tadi. Nanti kita coba lagi. Kalau di barat mungkin ya mereka bisa. Karena mereka negara itu penduduknya dikit-dikit 2 juta. Kadang ada 170.000 penduduk cuma. Pendidikannya S1 rata-rata. Jarang yang tidak S1. Kita ini S1 rata-rata. Ada banyak macam lihat sarang-sarang apa. Bisa kita berubah. Ini musibah jadi demokrasi. Soalnya kan demokrasi ini kan nikmat itu memunculkan pemimpin-pemimpin wakil-wakil yang terbaik. Tapi kena yang memilihnya banyak manusia-manusia tak benar, ya akhirnya menjadi salah. Apalagi orangnya lebih banyak daripada yang benarnya. Ada kacau kan? Ini yang sekarang. Ya obatnya itu menuntut ilmu. Semakin cerdas, semakin susah ditipu. Semakin cerdas, semakin susah. Sekarang heboh. Jakarta tak ada lagi pemilihan, tidak ada rencana undang-undang, tak ada pemilihan lagi, langsung ditunjuk oleh presiden. Karena orang pintar-pintar, mereka tak mau orang pintar-pintar. Baru sudah bodoh. Astagfirullah. Jauh. Maka kita umat Islam ini ciri kita itu suka ilmu budaya. Kalau orang suka mengaji, iman kuat, ilmu bagus, tak mungkin digoda. Karena begitu aja bisa digoda, apalagi tak mengaji selesai. Jadi majelis ilmu ini Bapak Ibu membuatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah, membuat orang itu baik. Nah kalau dia baik, memancarkan sinar-sinar kebaikan di mana-mana. Jadi bermanfaat, membawa kebaikan hidupnya terlalu dirinya terlalu. Baik Bapak Ibu sekalian, kembali kita kepada kajian kita, yaitu membahas hadis-hadis yang dikumpulkan oleh seorang ulama besar kita, Imam Tirmidzi, yang mana dia mengumpulkan hadis-hadis riwayat dari Rasulullah SAW tentang sifat-sifat
kepribadian Rasulullah, akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Jadi punya bukunya yang diberi nama Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kita sudah baca, kita berlalu sampai kita sekarang pada malam ini kepada bab kita baca pada malam ini adalah bab ma jaa fi sifati sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa artinya? Ini adalah bab, di dalam bab ini ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sifat, kriteria, bentuk pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Bapak Ibu, pertama kenapa dikasih bab ini? Berarti banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sendiri punya pedang. Memang punya pedang. Sendiri itu punya pedang dan menyimpan pedang di rumahnya. Dan pedang itu dinisbatkan kepada dia yang punya. Jadi pedang ini apa? Senjata. Pedang itu senjata apa? Senjata dibuat untuk cari kayu. Cari kayu mana? Untuk cari kayu parah namanya. Kalau pedang itu apa? Dan tidak ada rumah sahabat kecuali ada. Memang rumah kita ada pedang. Pedang mainan ada. Kita boleh punya pedang. Kerjaan. Kalau sekarang kita senjata tajam itu perang. Sekarang bukan pedang lagi, pistol, senapan, macam-macam kan. Kita kan sebagai warga negara tak boleh memiliki. Kalau memiliki itu harus dibawa pengawasan dan izin. Ini tergantung kebijakan negara. Sebagai negara bebas. Negara bebas rakyatnya bersenjata. Kalau pergi ke sana ngeri Pak, pergi ke sana. Dia dari Pakistan. Itu bebas. Senjata itu dijual klasiko, pistol, seperti jual sayur di warung. Ada di Pakistan. Di mana orang sholat, tapi menyandang, pergi masuk sholat menyandang senjata. Jadi itu biasa. Di Afghanistan. Jadi ada macam-macam negara. Negara baru kan yang bebas senjata, tidak. Kalau kita ini perlu senjata kacau kita. Maka masalahnya diatur oleh negara. Kalau tidak digunakan, tidak pada tempatnya lagi. Bahaya. Jadi Rasulullah benar-benar begitu dulu kondisinya. Tidak ada rumah sahabat kecuali itu. Apalagi Bapak Ibu dulu zaman jahiliyah orang itu perang terus kadang menyerang kadang. Jadi senjata itu hanya untuk perang, tapi untuk membela diri. Nah orang akan menyerang karena senjata tajam. Kalau kita tidak punya pula habis kita. Maka sebagai negara itu yang membolehkan mengizinkan dia untuk membela diri bukan untuk nyerang. Supaya masing-masing menjaga diri. Rasulullah SAW, coba kita lihat bagaimana sifat pedang Rasulullah SAW. Baik, pertama sekali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ini sumbernya dari sahabat adalah Anas. Anas bin Malik. Coba selalu Anas. Kita belum banyak kok kita lalui, selalu dimulai dari hadis Anas. Ini menunjukkan Anas orang yang paling lengkap dengan Rasulullah, dan dia sumber yang paling
paling untuk mengenal tentang kepribadian sifat-sifat Rasulullah. Karena dia yang sehari-hari dengan Rasulullah SAW. Dan dia digelar dengan Khadimur Rasulillah, pelayan ataupun ajudan Rasulullah SAW. Baik, Anas berkata, Anas menceritakan, dia menceritakan tentang Rasulullah. Berarti ini hadis namanya. Karena yang bercerita sahabat, tapi yang diceritakan Rasul. Segala hal yang disebutkan kepada Rasulullah itu hadis. Apa kata beliau menceritakan? Kanat khabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Ini pertama menjelaskan pedang Rasulullah itu genggaman tangannya itu terdiri dari apa? Nah, kan pedang itu kan digenggam dengan tangan. Genggamannya itu terbuat dari apa? Maka di sini kan ada sampulnya itu, pembalunya itu, tempat pegangannya. Maka di sini diceritakan oleh Anas bin Bab namanya. Apa pegangan pedang Rasulullah? Bab itu pangkalnya. Kanat khabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu min fiddah. Maka pegangan daripada pedang Rasulullah itu terbuat dari perak. Terbuat dari perak. Perhatikan perak putih ya. Ini kata Anas. Kemudian ada lagi riwayat An Sa'id bin Abil Hasan qala. Lagi dari Sa'id bin Abil Hasan. Dia berkata, kan khabi'atu sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Sa'id bin Abil Hasan ini berkata, dia menceritakan juga tentang pegangan daripada pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari apa? Maka Sa'id bin Abil Hasan menceritakan pegangan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah terbuat dari perak. Sa'id bin Abil Hasan ini adalah saudara kandung Hasan al-Basri. Dari kalangan tabi'in Basri. Jadi dia punya saudara kandung namanya Sa'id. Maka Sa'id ini dia seorang ahli hadis, seorang yang thiqah, yang percaya. Dia umurnya meninggal setahun sebelum Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini terkenal ulama hadis, ulama fikih, ulama tafsir, rujukan para ulama Bapak Ibu sekalian dalam berbagai ilmu, khususnya tentu ilmu-ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang disebut dengan qabi'ah ini adalah pegangan atau sampul pegangannya. Karena kan tidak mungkin langsung. Maka sampul pegangan itu kadang-kadang ada yang besi, ada yang lainnya. Kemudian ada yang Bapak Ibu sekalian, kalau di sini diceritakan adalah dari perak. Maka Ibnu Asir, ada seorang ulama besar dalam ilmu hadis, dia menjelaskan makna-makna kosakata dalam hadis-hadis Rasulullah dalam bukunya yang berjudul An-Nihayah fi Gharib al-Hadis. Itu buku terbaik dalam menjelaskan makna kata-kata dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini buku beliau itu merupakan rujukan daripada tentang gharibul hadis. Jadi salah satu ilmu hadis itu cabangnya ilmu gharibul hadis, yaitu menjelaskan kata-kata, kosakata yang sulit, yang ada masalah dalam memahaminya dalam hadis Rasulullah.
Jadi hadis-hadis Rasulullah itu ditulis oleh ulama dalam berbagai versi bidang tinjauan. Maka Ibnu Asir ini ulama tersebut Ibnu Asir itu terkenal juga ulama sejarah, menulis tentang sejarah sahabat, sejarah luar biasa. Jadi beliau ini katakan yang dimaksud dengan qabi'ah itu adalah yang di pangkal pedang itu qabi'ah. Pangkal pedang ya jadi pegangannya. Imam Al-Khattabi dia menjelaskan juga. Al-Khattabi ini seorang ulama hadis juga. Dia mensyarah Sunan Abi Daud dalam bukunya berjudul Ma'alimul Sunan. Dia di dalam mensyarah Sunan Abi Daud ini hanya komentar Ma'alimul Sunan. Itu dia katakan masalah qabi'ah ini qabi'ah itu sirri as-sawman allati fawqa al-miqbar. Jadi dikatakan di dalam pegangannya itu ada atasnya itu. Itulah yang disebut dengan qabi'ah. Tapi yang jelas semua mereka mengatakan rata-rata bahwa qabi'ah itu ya pegangan itu sampul daripada pegangan pangkal daripada pedang itu. Itu yang disifati di dalam hadis ini. Imam Al-Baghawi mengomentari tentang riwayat hadis ini. Dia mengatakan fihi dalilun ala jawazi tahliyati as-sayfi bil qalil min al-fiddah wa kadzalika al-mintaqa. Qala min ulama wala ba'sa bi qabi'ati as-sayf bil fiddah lima rawa Anas. Qala kan qabi'atu sayfi Rasulillah bil fiddah. Baik Bapak Ibu sekalian, hadis ini sedikit bermasalah. Kok Rasulullah memakai pedangnya dari pegangan pedangnya itu dari perak? Padahal dalam hadis-hadis yang lain dijelaskan bahwa ada larangan dari Rasulullah SAW menggunakan Bapak Ibu sekalian emas dan perak dalam pemakaian kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan di antaranya la ta'kulu fi ina'iz zahabi bi ahdiyatil zahabi wal fiddah. Jangan kalian makan di piring yang terbuat dari emas dan perak. Maka di situ haram kata ulama kita membuat perkakas rumah kita dari emas dan perak. Banyak gelas emas, piring emas, sendok emas, piring emas, sendok emas, gigi emas, cebek emas, kunci emas, emas. Ada dilarang itu tidak boleh. Orang Islam haram hukumnya. Pertama kata Rasulullah itu ilahnya sebabnya adalah karena itu kebiasaan orang-orang non-Muslim. Kerajaan Romawi itu semuanya serba emas. Dan mereka kan punya kebiasaan mereka. Dan mereka tujuannya untuk bermegang. Kita ini betapa banyak diberi nikmat oleh Allah, tapi tak boleh kita bermegang-megang. Maka kita gunakan nikmat itu seperlunya. Itu apa perlunya pakai emas. Nah, itu pertama. Karena itu kebiasaan jahiliyah dan orang-orang non-Muslim. Kemudian yang kedua, kenapa dilarang pakai emas dan perak? Karena emas dan perak itu bahan untuk dijadikan sebagai mata uang. Dulu itu mata uang itu dinar dan dirham.
Sekarang mata uang bapak sekarang kita semua logam dan kertas. Itu bukan uang sekarang. Itu sampai terjadi inflasi, hancur negara ini. Bapak simpan 1 triliun sampah semua. Ya tak? Simpan di gudang uang kertas per 100, kacau negara. Kira-kira uang itu apa? Bisa dijual ke luar negeri. Dulu gitu, uang kertas itu 100.000. Dia masih ingat tahun 70. Kalau punya 100.000 duit, Pak itu kaya, itu bisa beli kerbau, bisa beli lontong saja. Saya pernah beli lontong itu masih ingat 25 rupiah. 25 rupiah, ada 25 rupiah, 10 rupiah, 50 rupiah, kenyang 70. Sekarang ada 50 rupiah. 20.000. Punya 100.000 uang pasar. Jadi uang itu beda-beda. Dulu 100.000 juga. Nah, sekarang coba ibu-ibu bawa uang 500.000, dulu bawa uang 500.000 ke pasar, penuh keranjang bu ya, semua dapat. Sekarang bawa 500.000, tinggal sudut. Apa masalahnya? Uang itu nilainya, tapi coba emas bisa turun. Emas itu, maka dulu mata uang itu masih stabil. Kemudian kalau tiba inflasi, emas itu ya emas tetap emas. Kemana pun bapak bawa dia di dunia ini laku. Maka ketika krisis kita dulu sampai 17.000 rupiah dengan dolar, saya waktu itu umroh, saya bawa uang rupiah, satu pun mau dicecer dan nerima duit. Bukan jadi sudah mereka anggap sampah. Dunia betul. Ini coba dua emas. Emas ini emas. Bahayanya uang rupiah, uang logam kertas. Ya, karena ekonomi sudah disetel mereka semua. Jadi kenapa tidak boleh, salah satu hikmahnya, kenapa tidak boleh kita pakai sembarangan semua piring, emas, gelas? Kalau itu dibolehkan, padahal emas itu barang langka dan dia digunakan untuk standar harga nilai, itu jadi uang. Kalau seandainya digunakan untuk piring, untuk gigi, orang butuh uang ini jadi gigi. Jadi kalau beli nanti cabut gigi semua. Jadi tidak mas, maka itu menyusahkan dan menyempitkan. Maka tak boleh itu barang langka. Oleh karena itu jangan digunakan sembarangan. Yang ketiga, kenapa tak boleh? Karena level ekonomi orang tidak sama. Ada yang miskin harta, ada yang kaya. Coba Pak, ada orang tak makan, dia kuncinya saja piringnya emas, gelas semua gelas emas, cerek emas, periuk, masak dia periuk emas. Orang tak makan dia periuknya. Akhir-akhir gimana perasaan orang Vietnam begitu? Hancur perasaan orang miskin. Nah, itulah sebabnya dilarang Pak. Karena Islam itu rasa. Kalau kita tak boleh bermewah-mewah di depan orang, maka bapaknya kalau ada orang miskin, jangan cerita saya makan di restoran ini, aku dosa bapak itu. Dia makan dia susah, bapak cerita tetap saya makan di restoran mewah ini. Tidak boleh. Tapi kalau sama-sama kaya, adalah tanah. Tapi depan orang. Cerita tentang gelap Eropa. Orang makan susah dia cerita kayak gitu.
Lagi kalau pemimpin, maka Rasulullah terasa. Jadi Rasulullah itu kenapa dia memilih hidup seperti itu? Ada orang kaya. Itu malaikat bukit. Ada yang menangani khusus bukit, malaikat jalan. Itu berkali-kali datang kepada Rasulullah menawarkan supaya bukit Uhud itu dijadikan emas untuk dia, emas semuanya. Tahu bukit itu panjangnya 6 kilo emasnya. Tingginya 2 kilo dan 2 jam ke atas puncaknya. Itu bentuknya begitu tuh, 2 jalan kaki ke atas 4 jam berapa jam. Jadi itu ditawarkan malaikat berkali-kali jadikan emas untuk engkau Muhammad. Sempat iya kata Rasulullah, Pak. Setelah itu Rasulullah semua itu ada yang buat istana di situ. Tinggal mungkin aja lah. Kamar-kamarnya emas, semua emas. Tapi Rasulullah datang berkali-kali datang malaikat. Ini dia tinggal di rumah 4x4, 3x3, yang mana digambarkan dalam hadis itu Umar saya menangis karena melantuk kepalanya ke rumah pelapor rumah Rasulullah, karena sopannya keluar apa itu sampah-sampah pelapor Rasulullah. Pelapornya cuma berlepas kor, lama-lama kenapa? Aku adalah sudah kecil ukurannya, ada itu begitu bentuknya, ada itu dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasul tidak bisa bermewah? Memang bisa. Tapi kenapa dia memilih seperti itu? Rasa. Karena dia pemimpin, Bapak Ibu. Karena dia orang nomor 1. Orang yang menjadi panutan orang banyak. Orang tempat bertanya orang banyak dia. Maka dia itu. Jadi kalau jadi pemimpin dia harus siap menimpa rasa. Jadi berbuat seenaknya saja. Mau kesal orang, memarah orang, hantam saja. Penting apa? Semua kita sudah pegang. Coba melawan penjara. Tunggu aja. Kamu hidup dulu selama-lamanya. Mau bisa mengatur dunia ini. Kira mau tidak? Sedetik kalau tergelam. Namun nyamuk oleh Allah nanti. Zolim ini barang. Otak tak ada. Ini berbuat itu tidak melihat lagi. Ini berotak tak ada rasa. Nurani habis hancur. Dia tidak peduli lagi, Pak. Orang sudah tak peduli hidupnya dengan orang lain. Sebenarnya Allah ini takdir beberapa kali dia mati. Itu Rasulullah. Apa sebabnya dia memilih hidup begitu sederhana? Kena rasa. Karena banyak orang-orang umatnya itu yang si miskin, yang susah hidup, yang susah makan. Nah, kalau dia bermewah-mewah, umatnya, rakyatnya, makannya tidak tahu mewah-mewah dia. Gimana perasaan? Hancur perasaannya. Tapi coba, siapa sampai hari kiamat? Kalau orang bercerita tentang kondisi rumah Rasulullah, mereka iri dan marah dan kemudian kesal dengan Rasulullah. Ada? Tapi tidak ada orang kesal dengan dunia Rasulullah. Dia tak pilih apa-apa. Kenapa dia pilih begitu? Karena dia pemimpin. Kalau pemimpin itu bukan siap kaya, Pak. Pemimpin itu siap hidup dalam taraf yang paling rendah di antara orang yang dipimpinnya. Nah, kalau dia presiden, dia adalah rakyatnya paling rendah, Pak. Nah, rumahnya di bawah jembatan, tinggalnya di bawah jembatan. Itu presiden yang ideal itu. Maka dia bilang, saya tidak akan tidur di istana, saya tidak akan punya istana di bawah jembatan saya tidur.
sampai seluruh rakyat saya punya rumah. Begitu presiden itu. Itu pemimpin. Pemimpin itu saya tidak akan diperangi dari penjara demi kemerdekaan rakyatnya. Itu pemimpin. Itu pahlawan. Rela mengorbankan nyawanya demi hidup orang banyak. Kenapa pahlawan kita itu? Mereka tahu itu. Mati mereka, ditembak mereka apa? Tapi itu mereka semua lakukan untuk apa? Untuk kemerdekaan orang banyak. Sekarang kan hanya orang lain dibunuhnya, orang lain semua menderita. Pokoknya dia musibah kehidupan orang. Ini dia kehidupan nyaman, tidak tentram. Tapi kalau Rasulullah damai. Ada orang. Bagaimana orang bapak ibu akan bercerita tentang Rasulullah? Kata Aisyah, 2 bulan kadang-kadang dapur kami tidak berasap. Dapur tidak berasap. Tak ada yang dimasak. Rasulullah. Jadi dia itu bapak ibu tak ada yang datang kecuali dia memperlukan. Kenapa? Karena dia tidak mau belajarnya susah. Kalau ada yang datang minta, berarti dia tak punya. Kalau Rasulullah punya, dia sudah ambil. Maka bapak ibu sekalian sekarang tak pemimpin peluang kesempatan ketika memimpin menjadi waktu rakyat mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Kayak buruk. Ini mumpung katanya, hanya kesempatan. Menjamin kekayaan untuk tujuh keturunan. Jadi mati tetap keturunan apa-apa dia beri bebasnya. Anaknya ini apa kan ya? Tak apa anak. Mau beres, mau tidak beres, pokoknya undang-undang dirobah. Ada apa yang Allah Ustaz. Ya, tidak apa-apa. Allah tidak tidur. Kamu kira Allah tidur? Itu bisa ditipu-tipu Allah. Allah tidak bisa ditipu-tipu. Ada orang yang menipu, dikiranya bisa ditipu Tuhan. Nah, itu tandanya lebih berani tak jalan lagi. Rasa tidak jalan, sudah mati. Rasa sudah mati. Itu Rasulullah SAW. Terus sekalian, begitu tak kondisi kehidupan. Begitu juga sahabat-sahabat, contoh beliau. Jadi semuanya serba kebutuhan. Sekarang masalah emas perak ini, kenapa dilarang? Ya gitu, rasa. Maka kita dilarang pakai gelas emas apa? Nanti ada orang miskin datang, dia makan dia susah, minum susah. Ini gelasnya saja emas. Itu tak boleh. Maka apa? Menghancurkan perasaan orang itu haram. Sekalipun kamu punya duit, kamu punya harta, haram memakai. Kenapa? Menghancurkan perasaan. Maka itulah iman dinafikan oleh Allah dari kita. Bapak ibu pesta makan banyak sekali, anak-anak itu buang makan lauk, nasi, apa, buang untuk sampah. Tetangganya mati gelap, dia buang sampah. Orang seperti ini kata Rasulullah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, tidak beriman. Siapa? 3 kali Rasulullah bersumpah demi Allah tak beriman. Siapa? Orang yang tidur kekenyangan, tetangganya mati. Ini rasa. Ada seorang kalau orang susah semakin nyaman tidurnya. Astagfirullahaladzim. Kalau ada orang menderita tidak bisa tidur dia. Itu sudah baru manusia. Itu sudah bajingan betul. Jadi dia bisa baru tenang tidur kalau orang dibuatnya. Jadi hiburan oleh dia membuat orang menderita itu. Astagfirullah. Kalau itu sempat itu deh.
itu Fir'aun. Itu sifat-sifat Allah, sifat-sifat manusia yang di dunia saja sudah Allah lihatkan azab untuk mereka dari akhirat. Rasulullah tidak bisa tidur dia kalau ada umatnya yang susah. Maka Allah yang puji dalam Quran apa sifat Rasulullah pertama? Tidak bisa tidur dia melihat umatnya susah. Itulah ciri pemimpin. Tiga ciri pemimpin itu. Dan itulah dalam hidup Rasulullah. Maka ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat bagi dia melihat kamu susah. Azizun, tak bisa tidur dia kalau kalian terbangun. Maka kadang-kadang malam-malam dia tidak tidur Pak. Dia melihat saya punya tetangga. Dalam kisah Umar juga begitu. Itu contoh oleh sahabatnya. Umar kadang malam-malam itu di istana dengan tidur dia Pak. Bukan duduk di warung kopi dia. Malam-malam tidur. Tidak tidur. Roger di rumah. Dengan cerita yang masuk. Dia mendengar di malam-malam itu satu rumah yang menangis. Dikata oleh Umar itu, ya rupanya apa? Tak ada makanan. Jadi anaknya menangis. Memang ada yang dimasak. Hanya masak itu rupanya untuk pergi. Tunggu sabar kamu dulu sabar. Tapi tak masak-masak. Rupanya yang dimasak. Nangis seperti ini Umar dan Abdullah. Nah, dia sendiri menggendong gaduh dan tertidur. Udah, tidur gitu kan lagi kira. Pemimpin ketika pemilunya datangnya. Kalau sudah mau pemilu, mau pergentayangan itu diyukai, dipotong. Tapi kalau sudah duduk, hilang. Beras mahal, hilang. Cabai mahal. Astagfirullahaladzim. Banjir gini kan. Dadah. Kalau mau pemilu, rasa ada. Tapi yang rakyat dipilih juga. Itu yang lebih habis pikir itu. Kok dipilih? Manusia seperti itu. Karena kan dia kalau wakil rakyat hadir setiap apa yang dihadapi oleh rakyat. Guna rakyat memilih dia untuk membela hak-hak. Susah rakyat. Dia digaji, dikasih fasilitas. Nanti kalau rakyat nangis saja. Susah-susah sendiri lah. Tiba butuh suaranya muncul itu. Jadi itulah hadis ini dimasalahkan. Kok bisa Rasulullah memakai pedang yang pakai bela? Tak terlarang itu. Jadi satu sisi Rasulullah melarang jangan pakai piring, pakai perkakas rumah dari emas, dan di satu sisi dia pedangnya itu terbuat sampul pedangnya itu dari perak. Itu bagaimana? Itu yang dikomentari oleh Imam Baghawi. Berarti kata Imam Baghawi, ini adalah dalil menunjukkan bahwa boleh kita untuk menggunakan sedikit perak untuk kepentingan pedang. Karena memang dengan begitu, karena pedang itu kan digunakan kalau pedang kan bukan sebagai panggang, itu dibawa perang. Cuma pedang fitoh perak itu lebih simpel dia, atau lebih mengena untuk pedang dibawa perang. Oleh karena itu kata Imam Baghawi ini menunjukkan bahwa
Kalau hanya untuk sekedar melapis saja, dia baru besi sebenarnya. Cuma lapisan pegangannya itu dari perang. Kalau sekedar lapisan untuk pegangan pedang saja, maka hadis ini menunjukkan boleh. Dan juga berkomentar Ibnu Qudamah, silakan dan waktu bisa masuk, silakan ada dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ibnu Qudamah juga, Ibnu Qudamah ini seorang ulama besar dalam mazhab Hambali. Dia mengatakan tidak ada masalah kalau segala pegangan pedang itu terbuat dari fiddah. Ini didasarkan kepada hadis Anas tadi. Rasulullah SAW pegangan apanya dari berat perak. Ada namanya Hisham bin Urwah juga menceritakan Saiful Zubair. Ada sahabat namanya Zubair bin Awam, sahabat terkenal. Itu katanya pedangnya itu dilapis dengan perak, dan saya sendiri melihatnya. Ini dalil sebenarnya bagi orang ulama-ulama mengatakan tak ada masalah kalau untuk pedang boleh dipakai perak. Cuma saja ada hadis-hadis yang melarang, seperti hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan sahihnya dari Sulaiman bin Habib. Dia berkata, Sami'tu Aba Umamah yaqul,
laqad fataha al-futuha qaum ma kanat hilyatu suyufi dzab wal fitan innama kanat hilyatuhum al-'allabi wal al wal hadid. Imam Bukhari dari Sulaiman bin Habib dia berkata, saya pernah mendengar Abu Umamah. Abu Umamah ini sahabat Rasulullah yang banyak juga meriwayatkan hadis. Satu hadis yang diriwayatkan oleh kita itu doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Abu Umamah Rasulullah ajarkan doa itu kepada Abu Umamah. Abu Umamah ini berkata, laqad fataha al-futuha qaum, banyak sekali sahabat-sahabat kami melakukan penaklukan terhadap negeri wilayah lain. Perang maksudnya menaklukkan itu. Dan kami menaklukkan dengan pedang. Maka ada hilyatu suyufil Islam. Tapi tak ada satu pun generasi dulu yang mana lapisan pedang mereka itu terdiri daripada emas dan 30 perak. Sekalipun lapisan itu hanya pegang, tidak ada. Jadi apa hiasan pedang mereka? Lapisannya itu terdiri dari kulit kering atau kulit basah, dan juga dari logam dan juga dari besi. Tidak ada dari emas dan tidak ada dari perak. Ini riwayat dari Abu Umamah menceritakan ketika bertentangan ini ada kontradiktif. Anas menceritakan Rasulullah sendiri yang pakai. Zubair bin Awam juga diceritakan ya. Maka itu sebabnya Imam Tirmizi mendatangkan riwayat Sa'id bin Abi Hasan untuk menguatkan. Karena ada hadis yang sahih dari Bukhari bahwa mereka dulu berperang dengan pedang, kemudian tak pernah mereka memakai pedang mereka dengan hiasan emas dan perak, baik di bagian tengah, akar. Tapi apa mereka pakai? Kulit. Di pemegangnya itu kulit bukan perak. Tak ada dilapisi dengan emas dan perak. Kalau tidak kulit, tembaga. Kalau tidak tembaga, besi. Itu mereka pakai. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, ini kan hadis Sahih Bukhari. Dan dia tadi atau sebelumnya ada hadis yang diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dalam sunatnya. Itu menguatkan hadis Abu Umamah dalam Sahih Bukhari. Juga Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis yang sama dengan redaksi dakhalna ala Abi Umamah. Kami, kata Sulaiman bin Habib, pernah bertamu kepada Abi Umamah. Dan kami ketika itu menyandang pedang. Aku mana-mana bawa pedang di pinggangnya. Sholat pun bawa pedang. Kalau mau sholat, bawa pedang. Fara'a fi suyufina syai'an min hilyati fitah. Jadi ketika kami bertamu ke rumah Abi Umamah, kami menyandang pedang. Dilihatnya pada pedang kami ada lapisan perak. Faqatiba, lalu Abu Umamah marah. Qala, jadi kata-kata tadi, laqad fataha al-futuha qaumun kana hilyatu suyufi min az-zab ma kana hilyatu suyufi min az-zab wal fiddah walakin al-an wal hadid wal adab. Dahulu kami banyak sekali tak kami yang negeri yang kami taklukkan, tapi tak ada pun kami satu pun pedang kami itu yang dilapisi dengan emas dan tidak ada. Sekarang kalian buat. Tapi apa yang lapisan pedang kami? Ya kulit, tembaga atau besi. Itu kata Ibnu Majah. Maka di sini kan ada kontradiktif ini.
Riwayat Imam Tirmizi mengatakan, ini hadis yang kita paparkan tadi dari Anas, memang tidak ada dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah pegangan pedangnya itu dari perak. Itu tidak ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada. Dalam Sahih Muslim juga tidak ada. Nah, di situ diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, juga Abu Dawud dalam sunannya, dan juga Imam Nasai. Ada di dalam sunan yang keempat. Sunan yang tiga, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai. Nah, sini diteliti oleh seorang ahli hadis kontemporer namanya Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani, yang mendengar kita dari hadis. Syekh Al-Albani mengatakan kalau dia sanad hadis yang dijelaskan dari Anas ini bahwa pegangan pedang tersebut dari perak itu hadis sesuatu, kata Syekh Al-Albani. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana komentar Hafiz Ibnu Hajar. Kalau Hafiz Ibnu Bukhari malah meriwayatkan hadis yang melarang. Itu hadis Umar banyak yang diberitakan dengan pedang. Ada sahabat-sahabat kami ini, pedang kami itu yang dilapisi dengan emas dan tidak perak. Tapi lapisan pedang kami dikembangkan dengan besi. Bahkan dia ketika melihat dalam hadis Ibnu Majah ada sahabat, orang-orang yang dilapisi pedang mereka dengan perak, marah. Nah, bagaimana Hafiz Ibnu Hajar mengomentari ini dalam syarah Sahih Bukhari dan Sahih Bukhari? Beliau mengatakan di hadzal hadis anna tahliyat as-suyuf wa ghayriha min alatil harbi bighairi al-fiddati waz-zahabi awla. Hadis ini maksudnya hadis Abu Umamah menunjukkan bahwa menghiasi atau melapisi pedang dan juga alat-alat perang lainnya dengan selain emas dan perak itu lebih utama, lebih afdal. Jadi pilihannya jangan perak, jangan emas. Sekalipun itu untuk alat perang, kata Hafiz Ibnu Hajar. Dan ada di antara ulama yang membolehkannya. Jadi yang membolehkan itu apa alasannya? Kalau ada yang membolehkan itu biasanya katanya tahliyat as-suyuf bil-dhahab wal-fiddah, kadang-kadang dibuat untuk melapisi pedang itu dengan emas dan perak, itu disyariatkan katanya untuk menakutkan, membuat supaya musuh-musuh menggentarkan musuh-musuh. Kalau memang musuh gentar, tidak ada musuh gentar, makin kawat kekuatannya, pedangnya saja sehingga musuh itu gentar, itu dari perak. Dan di sini, tapi katanya hal seperti ini kalau untuk sahabat Rasulullah tidak perlu, karena sahabat Rasulullah itu kepribadian mereka itu sudah menggentar. Mereka itu kalau dilihat musuh-musuh setan-setan itu pada menggigit setan-setan itu. Mereka itu berkuatan. Jangan setan manusia, setan iblis saja berlari untuk melihat sahabat. Maka itulah kata Rasulullah kepada Umar, heran saya Umar, kalau kamu lewat satu gang montong pantas setan-setan lah lari dia dari kamar. Padahal Umar tidak lihat mereka, tapi mereka itulah gimana itu kekuatan sahabat, masya Allah. Kalau orang seperti itu sekarang lihat musuh-musuh apa berhamburan mereka semua biasa. Itulah jadi kata Hafiz Ibnu Hajar, kalau sahabat Rasulullah tidak perlu itu. Kenapa? Bisiddatihim fi anfusihim wa quwwatihim fi imanihim. Kenapa? Karena diri mereka, jiwa mereka itu dahsyat. Kemudian iman mereka kekuatan iman mereka menggentarkan musuh-musuh. Sampai sekarang Hamas kan.
Kalau Yahudi barang cari hidup, mereka cari mati. Melawan kan. Ini juga berita tek-tek mereka. Tiap hari. Mereka kalau masuk perang darat nanti nyetor nyawa itu. Kan sekarang banyak kalau Yahudi itu ada yang ikut perang darat, ada Yahudi itu tentara bayaran semua. Dari Amerika dari negara-negara teroris. Ini negara teroris itu Amerika, apalagi Prancis, Jerman, bantu. Ikutnya Israel. Itulah teroris. Ada itu pula yang menggembur-gembur orang Islam teroris. Ini kadang mandi teriak. Orang-orang seperti ini kita bicara lagi masalah-masalah teroris. Mereka teroris. Tapi mereka dihalang oleh mujahid. Kekuatan mereka itu Masya Allah. Kalau mujahid Hamas begitu, bagaimana kira-kira sahabat Rasul? Masya Allah. Kecil-kecil dibuatnya tentara Amerika. Bagi pampas mereka sampai dia ngaku itu mengumumkan. Jadi mereka tuh nak mau biar perang tentara itu. Sebab dapat tugas, ada yang bunuh diri, ada yang stres, ada yang gila. Mau menghadapi kalau memang dicari. Mereka tidak mau mendengar kata-kata jihad itu. Mendengar kata jihad itu mereka ngeri. Belum bisa mereka hapus dari Quran. Ada sekolah-sekolah di Timur Tengah itu dipantau mereka itu. Yahudi belakang. Tidak boleh ada pelajaran kata jihad. Karena kata jihad itu Pak. Begitu takutnya mereka. Apalagi mujahid. Padahal ayat Quran itu isinya jihad. Alladzina amanu wajah fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Orang beriman selalu hijrah berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan diri, nyawa. Itulah orang yang tertinggi derajat di sisi Allah. Jihad itu tinggi derajatnya. Mereka orang-orang pemah. Bila itu tidak ada semangat jihad. Inilah jadi bola-bola. Pemenang itu sifatnya mujahid, gentar musuh. Itulah sahabat-sahabat itu. Sahabat apa keistimewaannya? Nusir itu berrobi di Mesirati Syahid. Kalau dengar sahabat itu mau menyerang, itu kabur mereka. Seperti peperangan Tabuk. Tabuk itu 30.000 cuma kekuatan umat Islam, 120.000 mereka tentara mau. Ketika itu Pak, kondisi sulit, ekonomi sulit, panas, krisis. Berjalan kaki sahabat dari Madinah 800 kilo mengusir tentara Romawi. Tapi apa yang terjadi? Belum sampai lagi sahabat anak, mereka udah kabur ke tempat yang lari terkecil-kecil. Semangat itu yang mereka takuti dalam umat. Itu mereka sebut teror. Takut mereka. Ini orang zalim itu cari hidup dia. Kalau mujahid itu kita kan ada atu. Mujahid itu tidak sembarangan, bunuh orang tidak sembarangan, ada aturan. Kalau ada bunuh orang apa itu bukan mujahid itu Pak. Itu mentor, itu setan itu. Gitu kan, membom di depan orang damai apa itu seperti itu tonton itu tuh bukan mujahid itu. Ada disuruh itu setan itu memang harus berantas. Tapi kalau orang ngaji Islam dengan benar akan mungkin. Kalau mujahid itu untuk mempertahankan agama, membela agama, membela tanah. Nah, coba dijajah. Coba dijajah.
penjajah-penjajah itu Pak, orang ini menjajah itu melemahkan semangat. Tidak boleh dia kata-kata jihad karena dia menjajah. Karena kalau ada kata jihad, tidak bisa dia menjajah. Senjata senjagi apa dia ingin membunuh mujahid? Senjata apa mereka tak pakai di Israel itu di Palestina? Tapi mereka kewalahan. Mereka prediksi tank-tank anti peluru apa hancur semuanya. Satu tembaknya. Allah. Tapi semuanya Bapak Ibu sekalian, kita yakin itu semua doa kita semua ya. Mengabulkan doa kita. Kadang-kadang kita lebih mikir kekuatan mereka. Tapi kalau Allah yang menurunkan bala tentaranya seperti perang Badar, malaikatnya turun langsung. Ya Allah. Maka haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib kata Allah atas kami menolong, membenarkan orang-orang beriman. Tapi orang-orang benar beriman. Intansurullah ya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, maka hadis yang melarang dengan hadis yang memberikan rukhsah untuk pedang, maka digabunglah antara hadis yang di situ ada dispensasi pegangan pedang itu boleh daripada perak, dan antara hadis Umamah yang mengingkari dan marah ketika dia melihat ada pedang yang dipoles dan dihias dengan perak, maka dia marah barangkali. Kenapa Abu Umamah marah? Karena barangkali sudah menjadi sudah sifatnya berbangga-bangga, sudah menjadi saling tren itu, sehingga semangat jihadnya hilang. Sibuk aja menghiasi pedang, mempercantik pedang, sudah jadi model aja, suruh berjihad. Gara-gara menghiasi pedang hilang semangat jihad, akhirnya membuat marah. Tapi kalau saat ini sekedar kalau memang untuk mempertakut musuh, harus supaya pegangannya bagus, lebih kuat, bukan untuk bermega-mega, maka itu sudah hadis Rasul tadi. Tapi kalau untuk bermega-mega, menghilangkan semangat jihad sehingga sibuk aja dengan menghias-hias pedang dengan emas dan perak, sudah menjadi trendy, semangat ruh jihadnya hilang, maka itu dilarang. Begitulah bagaimana ulama menggabung antara dua hadis yang kelihatannya kontra. Jadi yang dilarang itu sebenarnya yang menyibukkan mereka sehingga semangat dia hilang. Tapi yang dibolehkan itu kalau untuk kepentingan jihad itu sendiri dan menguatkan jihad itu sendiri. Sudah saya sampaikan, insyaallah kita sambung ke depan Bapak Ibu sekalian, yaitu bagaimana sifat baju besi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah punya baju besi. Jadi bagaimana nanti baju besi Rasulullah? Qul hadza wa astaghfirullaha li wa lakum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
Akbar.